Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Dan jangan lupa pakai masker dan cuci tangan ya. Nah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di mata pelajaran matematika. Nah, sekarang aplikasi fungsi kuadrat. Nah, ini materi terakhir di bab fungsi kuadrat. Nah, jangan lupa yang kemarin-kemarin baca-baca lagi karena ini kalau nggak paham susah ya untuk aplikasi fungsi kuadrat karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu yang pertama, menyajikan masalah kontekstual dalam bentuk fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kontekstual dan dikerjakan secara teliti. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kontekstual dan dikerjakan secara teliti. Nah, ini ada quotes. Tanpa matematika, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Segala sesuatu di sekitar Anda adalah nomor. Misalnya, duhur pukul berapa sih? Atau mau beli mangga berapa kilo? Nah, itu kan berhubungan dengan angka atau nomor ya. Jadi matematika itu sebenarnya dekat dengan kehidupan kita gitu. Nah, aplikasi fungsi kuadrat ini sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Fungsi kuadrat biasanya digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu permasalahan. Biasanya kata maksimum sama maknanya dengan kata tertinggi, terpanjang, terbesar, terjauh, terluas, dan lain-lain. Sedangkan kata minimum sama maknanya dengan kata terendah, terpendek, terkecil, terdekat, tersempit, dan lain-lain. Berikut ini contoh aplikasi yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Yang pertama, ada sebuah kawat ram panjangnya 20 meter yang akan digunakan untuk membuat kandang ayam. Nah, tentukan panjang dan lebar kandang ayam tersebut agar luasnya maksimum. Nah, jadi panjang dan lebarnya berapa nih biar luasnya maksimum? Terus penyelesaiannya, diketahui panjang kawat ram sama dengan keliling persegi atau persegi panjang, kan kita nggak tahu nih bentuknya akan persegi atau persegi panjang. Itu 20 meter. Nah, ditanyakan panjang dan lebar agar luasnya maksimal. Jawab, misalkan panjang kawatnya X dan lebarnya Y. Nah, itu yang kita akan cari. Jadi kita misalkan dulu yang akan dicarinya. Nah, keliling persegi panjang kan 2 dikali P ditambah L. Nah, kelilingnya berapa tadi? Kan di sini 20 meter. Nah, 20 meter. Kita masukkan di sini di keliling. Nah, terus jadi kedua ruas dibagi 2. Jadi 20 dibagi 2 10 dan 2 dibagi 2 1. Nah, kita pindah ruas yang X-nya ke kiri, jadinya Y sama dengan 10 min X. Nah, luasnya P dikali L. Nah, jadi kita misalkan tadi yang X dikali Y, X dikali Y. Nah, kan kita udah dapet nih Y-nya nih sama dengan 10 min X. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang ini. Didapatlah 10X min X kuadrat.
Nah, L merupakan fungsi kuadrat dalam X, yaitu Lx 10x dikurang X kuadrat. Nah, kita pindahkan nih yang negatif X kuadratnya di depan. Sebenarnya nggak usah dipindahin juga nggak apa-apa, cuma nanti takutnya kalian keliru untuk menentukan A, B, dan C nya. Nah, didapat A nya itu negatif 1, B nya 10, C nya 0. Nah, berdasarkan konsep fungsi kuadrat, agar luasnya maksimum, maka ingat gak nih rumus yang mencari titik puncak? Nah, ini mencari titik puncak. X sama dengan min B per 2A. Karena A nya udah diketahui negatif 1 dan B nya 10, tinggal substitusikan saja. Didapat negatif 10 per negatif 2 sama dengan 5. Nah, kalau udah ketemu X nya, tinggal dicari Y nya, yang tadi persamaan yang tadi tuh. Y sama dengan 10 min X sama dengan 10 dikurang 5 sama dengan 5 meter. Nah, jadi kandang ayam memiliki luas maksimum, maka panjang dan lebar kandang ayam tersebut masing-masing yaitu panjangnya 5 meter dan lebarnya 5 meter. Karena panjang dan lebarnya sama, maka kandang ayam tersebut berbentuk persegi. Nah, persegi kan seluruh sisinya itu sama. Nah, tuh, ini contoh pertama. Ada contoh kedua nih, 2 bilangan positif jumlahnya 20. Tentukan bilangan tersebut supaya hasil kali maksimum. Maksudnya ini ada 2 bilangan positif nih, X dan Y misalnya. Nah, kalau dijumlahkan jumlahnya 10, tapi kalau dikalikan hasilnya paling gede, misalnya 15 dan 5. 15 ditambah 5 kan 20, terus dikaliin 15 dikali 5 berapa? 75 kan? Nah, itu udah maksimum belum? Nah, kita cari nih penyelesaiannya. Diketahui misalkan bilangannya X dan Y. Kita misalkan X ditambah Y sama dengan 20, pindah ruas X nya, jadi Y sama dengan 20 min X. Nah, ditanyakan hasil kali bilangan maksimum. Jawab. Nah, ini kan yang dicari nih, P sama dengan X dikali Y. Nah, udah ketemu nih Y nya, substitusikan aja langsung, tinggal kali pelangi, jadi 20x min X kuadrat. Jadi negatif X kuadrat ditambah 20x. Nah, diketahui nih A nya negatif 1, B nya 20, C nya 0. Nah, kita cari nih titik puncak dari persamaan parabola ini gitu. Nah, ini persamaan umumnya. Nah, ini sama kayak nyari yang tadi, titik puncak. Nah, diketahui kan B nya 20, A nya negatif 1. Didapatlah X nya 10. Nah, Y nya tinggal dimasukin aja nih yang tadi, 20 min X yang tadi, yang persamaan tadi. Nah, jadi 20 dikurang 10, ya sama dengan 10. Jadi nilai X nya 10 dan Y nya 10 akan menghasilkan nilai yang hasil kali maksimum. Karena kalau dikaliin berapa? 1000 kan. Nah, kalau dijumlah jadi 20. Nah, ini paling maksimum nih kalau dikalikan jadi 1000 dibandingkan tadi yang 15 dan 5 hanya menghasilkan 75 gitu. Kita cari yang paling besar nilainya. Nah, contoh ketiga, suatu peluru ditembakkan ke atas. Tinggi peluru pada saat T detik dirumuskan oleh HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat satuan meter. Tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh peluru
dan waktu yang diperlukan oleh peluru tersebut. Nah, jadi kita ditanya mencari tinggi maksimum dan waktu yang diperlukan. Nah, ini diketahuinya persamaan yang ini ya. Kita ubah yang kuadrat, T kuadratnya itu di depan. Nah, ditanyakan tinggi maksimum dan waktu agar nilainya maksimum. Nah, jawab. Waktu supaya tinggi maksimum adalah pakai yang ini. Kita cari titik puncak T-nya. Waktu. Nah, pakai titik puncak. Jadi karena B-nya 40, kita substitusikan di sini 40, A-nya 5, negatif 5. Nah, jadi negatif 40 per negatif 10, jadinya 4 detik. Ini tinggi waktu yang diperlukan agar mencapai titik maksimum. Nah, di ketinggian berapa nih? Jika pas ditembakkan pada detik keempat di jarak berapa pelurunya. Nah, tinggi maksimumnya adalah tinggal masukkan aja yang waktu, kan ini waktu pada saat peluru tingginya maksimum atau tingginya paling tinggi. Nah, tinggal dimasukin ke sini nih. T-nya 4 detik. Nah, jadi negatif 5 dikali 4 kuadrat ditambah 40 dikali 4 sama dengan negatif 80 ditambah 160, jadi 80 meter. Nah, jadi jawabannya yaitu waktu yang diperlukan yaitu 4 detik dan tinggi maksimumnya adalah 80 meter. Nah, gitu. Itu contoh. Nah, contoh keempat. Diketahui bahwa tinggi apartemen yang ada di Tangerang adalah 30 meter. Tentukan pemecahan masalah berikut ini. Nah, petunjuknya rumus fisika untuk benda yang jatuh pada ketinggian tertentu. S sama dengan S0 dikurang P0 T ditambah 5T kuadrat. Dan untuk benda yang dilemparkan ke atas adalah H sama dengan H0 ditambah V0T dikurang 5T kuadrat. Nah, dengan S adalah jarak benda yang dijatuhkan terhadap posisi awal benda. H adalah jarak benda yang dilemparkan terhadap posisi awal. S ini kalau benda jatuh, dan H adalah kalau benda dilempar ke atas. T adalah waktu. S0 dan H0 adalah ketinggian awal. Dan V0 adalah kecepatan awal. Nah, ada permasalahan. Yang pertama, pada suatu hari ada seseorang yang menjatuhkan apel dari atas gedung apartemen. Jika diharapkan apel tiba di tanah pada 1 detik setelah pelemparan apel, tentukan kecepatan awal apel. Nah, ada seseorang nih yang menjatuhkan apel dari ketinggian 30 meter yang tadi gedung apartemen. Nah, dia ingin 1 detik dari apel dilemparkan ke bawah harus nyampe. Nah, apel itu harus di bawah 1 detik. Nah, tentukan kecepatan awal apel. Jadi kita harus seberapa kuat nih melempar apelnya. Dan pada suatu hari ada seseorang yang melempar apel ke atas. Jika orang tersebut menginginkan tinggi lemparan tersebut tepat sama dengan tinggi gedung apartemen. Jadi dia ingin lemparannya itu jauh ya, sampai 30 meter atau setinggi gedung tersebut. Nah, tentukan kecepatan awal yang harus diberikan orang tersebut. Nah, penyelesaiannya yang pertama, gunakan yang S sama dengan S0 dikurang T ditambah 5T kuadrat dengan substitusi
S0 sama dengan tinggi apartemennya 30 meter, S-nya 0 meter, dan T-nya itu 1 detik. S0 itu tinggi awal ya, ketinggian awal apel tersebut kan dijatuhkan dari gedung 30 meter, dan S itu saat apelnya di bawah, jadi 0 meter. Nah, didapat persamaannya yaitu 0 sama dengan 30 dikurang, ini ada V0 nya ya, ada tipe V0 dikali 1 ditambah 5T kuadrat. Nah, jadi kalau dikalikan 30 dikurang V0 ditambah 5. Dengan demikian V0 nya 30 ditambah 5 sama dengan 30 meter per second. Jadi kecepatan yang harus dikasih itu 30 meter per second, atau kalau kalian pernah naik motor kan, nah itu kan ada speedometernya, nah harus sekencang itu ya, 30 meter per second. Nah, kalau yang permasalahan yang kedua, yang melempar apel ke atas, nah gunakan persamaan H sama dengan H0 ditambah V0T dikurang 5T kuadrat dengan substitusi H0. Dengan demikian tinggi maksimum adalah, nah ini pakai Y apa namanya, persamaan yang ada diskriminannya. Nah, Y maksimum rumusnya itu min D per 4A. Ingat kan D rumusnya? B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, didapat karena B-nya itu V0 dikuadratkan, A-nya 1, terus A-nya 0 karena kan di sini H-nya sama dengan 0. Nah, per 4 per 5A. Nah, 5A kan yang ini nih, A yang ada T kuadrat, sama dengan V0 kuadrat per 20. Dan substitusi Y maksimum sama dengan 30, maka didapat 30 sama dengan V0 kuadrat per 20. V0 kuadrat sama dengan 600, V0 sama dengan plus minus 600. Nah, karena kecepatan harus bernilai positif, maka V0 nya sama dengan 6/600 gitu. Jangan ambil yang negatif, ambil yang positif. Jadi kecepatan awal yang harus diberikan sebesar akar 600 meter per second. Nah, segitu tuh contoh aplikasi. Sebenarnya banyak, kalian bisa lihat di buku, banyak itu ya, pelajari. Nah, ini ada latihan soalnya, silahkan kalian kerjakan dengan catatan penyelesaian soalnya harus ada diketahui, ditanya dan dijawab. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan seperti biasa tugasnya dan dikumpulkan di hari Jumat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian paham atas materinya, dan kalau jika ada yang tidak paham boleh ditanyakan, PC boleh, mangga. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.